Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiratnya. Kita bisa mengawali hidup pagi hari ini dengan beraktivitas yang baik. Itu tidak lain karena adanya atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang kecil itu kalau disyukuri, Allah akan lebih menambah nikmatnya kepada kita, insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Islam, agama yang kita anut bersama hari ini, itu sampai ke Indonesia itu tidak begitu cepat. Berbagai perjuangan di dalamnya. Islam yang petunjuk utamanya Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang Qurannya diturunkan di Makkah dan Madinah, sumber hadisnya juga di Makkah dan Madinah disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu punya proses sehingga sampai ke Indonesia, negeri yang kita cintai ini. Dulu namanya Jawi atau Nusantara. Sampainya Islam yang kita syukuri ini, itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, masyarakat yang sudah beragama, bahkan ditunjang oleh kekuatan, oleh kekuasaan kerajaan. Tapi mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena para da'i, karena para pembawa Islam ini ke Indonesia memiliki kekuatan, memiliki cara yang baik, cara berdakwah yang luar biasa, sehingga bisa dengan mudah masuk akalnya orang-orang yang mendapat hidayah juga diterima oleh masyarakat. Ada pertanyaan, kenapa dengan begitu mudah, tanpa pertumpahan darah, tanpa harus mengganti kebudayaan yang ada di negeri ini? Itu tidak lain karena para ulama dahulu dari Arab maupun dari Hadramaut, termasuk dari Gujarat yang kemudian berdagang sampai ke Indonesia membawa Islam ini, itu tahu persis bagaimana cara mendakwahkan Islam ini dengan damai. Di situ poinnya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita mencoba mengangkat keutamaan atau metode atau uslub dakwah Al-Quran. Pemirsa sekalian, metode dakwah Quran itu agak luas tentu. Waktu kita yang tersedia ini tentu sangat terbatas. Oleh karenanya, saya hanya mau mengantar kita mencoba mencek cara-cara dakwah yang ada dalam Al-Quranul Karim itu. Karena kita faham bahwa sebuah tujuan yang mulia, Islam itu mulia. Mendakwahkan Al-Quran itu mulia, berpahala. Menyampaikan pencerahan atau hadis dari Rasulullah SAW itu juga mulia.
pasti baik. Tapi kita diajarkan oleh Islam tidak cukup hanya mengetahui tujuan yang mulia itu. Tapi ada kaidah yang mesti kita pedomani sama-sama. Ada kaidah usul fikih dengan cantik begini. Lil wasaili, untuk mencapai tujuan. Hukmul maqasid. Jadi tujuan yang baik yang kita yakini sangat baik itu. Bahkan kalau Quran dan nilai agama Islam banyak orang yang mau menjadi syahid. Usul fikih menegaskan bahwa tujuan yang baik tidak boleh diraih dengan cara yang tidak baik. Kaidahnya mudah kita hafal ini. Lil wasail hukmul maqasid. Itu kaidah dalam usul fikih yang populer dari referensi-referensi di perguruan-perguruan tinggi yang kita tempati belajar sama-sama. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana metode dakwah Al-Quranul Karim itu? Ternyata kalau kita periksa Al-Quran itu cara-cara menyapa, cara-cara menyampaikan hal yang baik itu memang terpilih juga dengan secara baik. Tidak hantam begitu saja. Tidak menggunakan cara pokoknya ini baik, hantam seluruh caranya. Al-Quran, mari kita periksa sama-sama, satu-satu. Pertama, dalam Al-Quran kita mengenal cara berdakwah dengan istilah qaulan karima. Ucapan yang mulia. Dakwah, pemirsa sekalian, itu tujuannya, keyakinan kita mengajak seseorang kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, tapi sekaligus memuliakan. Maka caranya Al-Quran tegaskan, lakukan dengan qaulan karima, ucapan yang baik. Kita elaborasi setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaulan karima ini yang bagusnya menjadi cara kita berdakwah. Boleh dimaknai seperti caranya mubalik berdakwah di mimbar, yang menguasai mic-mic di masjid-masjid itu, terutama misalnya di bulan suci Ramadan dan setiap Jumat. Boleh dimaknai seperti itu. Tapi sesungguhnya juga berdakwah itu adalah interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang menyapa dengan cara-cara yang mulia. Kita lihat. Dalam Al-Quran itu surah Al-Isra ayat 23. Populer ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu, untuk tidak menyembah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Itu tauhid. Allah juga menetapkan wabil walidaini ihsana. Kalau kamu memang mengabdi kepada Allah, yakin berbakti kepada Allah, maka bukan hanya itu, atau tidak cukup hanya berbakti kepada Allah. Tidak cukup hanya bertauhid dan beribadah kepada Allah. Tapi wabil walidaini ihsana, dan
berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi bukan karena orang tua kita itu mau dihormati, mau disayangi, bukan. Allah yang menetapkan kewajiban itu. Nah, sehingga imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, sekiranya sesuai dengan sunnatullah, perjalanan waktu, salah satunya atau kedua-duanya sampai pada usia yang kibarah, usia lanjut. Usia lanjut itu jemaah sekalian kadangkala membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari sang anak. Orang tua seperti pengalaman kakek, nenek kita biasa melakukan sesuatu yang lebih daripada yang dilakukan oleh anak-anak. Maaf ini kalau kita contohkan. Tapi itu ujian. Allah tetapkan kamu berbakti kepadanya. Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepadanya ah. Ini tidak mudah ini diterapkan. Tapi yakinlah, kalau kita tidak mampu menerapkan ini, ayo kita sama-sama mencari siapa di antara hamba Allah di dunia ini yang berkah hidupnya. Istilah berkah saya pakai. Kalau dia anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ayo kita cari. Mungkin ada yang kelihatannya hebat tapi berapa lama. Tapi kalau dia dikenal sebagai orang yang tidak sabar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayo, sejarah banyak mencatat orang yang tidak sabar, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Boleh dia pintar, boleh ia cerdas, boleh ia hebat. Tapi tidak mencapai kesejahteraan dan ketenangan batin di dunia. Nah, ini butuh kesabaran. Yang berikutnya, fala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Nah, di sini prinsip tadi menyapa yang baik. Atau kalau dibawa kepada berdakwah oleh Al-Quran, itu katakan qaulan, ucapan karima yang mulia. Pemirsa sekalian, khusus dalam surah Al-Isra ayat 23 ini, kata karima itu kapan diucapkan? Kapan diterapkan? Pada posisi seseorang berbicara kepada orang yang usianya di atas dirinya. Tidak boleh kita begini, saya pelajar terbaik, bahkan bukan hanya terbaik di fakultas, begitu cerdasnya, terbaik di institut, beasiswa terus. Tapi pada saat berkumpul dengan orang, kakaknya kah, baik kakak biologis maupun kakak ideologis, seperguruan, sekantor, boleh kita jauh lebih cerdas berdasarkan angka-angka di ijazah, boleh. Tapi kepintaran akan diuji pada saat kemampuan kita mengucapkan qaulan karima, kata-kata yang mulia. Inilah ucapan salah satu cara yang mesti diterapkan oleh para penyebar Islam, para da'i, para muballigh, termasuk misalnya di bulan suci Ramadan. Tidak boleh orang karena ia belajar, ia baca Al-Quran, bermodalkan terjemah, tidak belajar tafsir. Dikira dia tafsir itu kalau tafsir yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Bukan itu. Tafsir itu punya makna sendiri, bukan terjemahan dari Arab ke Indonesia, bukan itu tafsir. Nah, tidak cukup bermodalkan itu, lalu kita menyampaikan pesan-pesan agama yang kita pelajari, tapi tidak mencoba mengajak orang dengan ucapan-ucapannya seperti ini. Maka muballigh, da'i yang baik, atau individu yang baik adalah interaksi sosial, upayakan mengingat bagaimana uslubul Quran, cara Al-Quran memberikan pengajaran yang baik pada saat kita berinteraksi dengan orang-orang yang kakak dari kita. Jangan merasa lebih pintar, atau sebaliknya merasalah pintar dengan cara menyapa dia kecerdasan ilmu yang kita miliki. Bukan arogan di depannya. Caranya, wa qul lahuma qaulan karima. Itu yang pertama. Ini bisa dicek di surah Al-Isra
ayat 23. Pemirsa sekalian, yang berikutnya yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saya katakan tadi, cara kalau kita menyebarkan, mendakwahkan Islam yang baik itu adalah kita kenal oleh Al-Quran qaulan sadidan. Ucapan sadidan itu shadiqan, benar. Tapi ucapan yang benar ini, yang pantas ini adalah sejajar dengan ketegasan. Jadi orang pada saat menyampaikan hal-hal baik itu tidak hanya selalu lemah lembut. Ada posisinya lemah lembut, tapi ada juga karena benar harus tegas. Jadi ini bisa menjadi tipologi seorang da'i, itu tegas. Tapi tegasnya tentu berdasarkan metode-metode atau cara-cara penempatan di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya, kita baca di dalam Al-Quran, "Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan." Bertakwalah kepada Allah. Jadi ajakannya itu adalah kalau kita berdakwah, kita sebagai muslim boleh tidak hanya di mimbar, tapi sebagai muslim berinteraksi di masyarakat, ingin mensosialisasikan nilai-nilai keislaman, maka lakukan yang begini: bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadidan, maka ucapkanlah, katakanlah kata-kata yang pantas, kata-kata yang baik, boleh tegas karena benar. Tapi sebaliknya, kebenaran yang diyakini oleh seseorang, kalau ia harus ucapkan, maka ia akan tegas. Sikap dakwah yang dilakukan atau yang diilustrasikan oleh Al-Quran ini melahirkan orang-orang yang punya visi, tidak hanya lemah lembut, tapi ia sangat yakin bahwa ini kalimat yang pantas, posisinya seperti ini, wal yaqulu qaulan sadida. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kalau misalnya kita punya waktu membaca-baca Al-Qur'an dan mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama momen di bulan yang mulia ini, menerapkan cara-cara berinteraksi, cara berucap saja itu, kalau kita mau melakukannya, lalu mengeceknya dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan berbagai cara dan penempatan mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kita sudah tahu ada qaulan karima, ada qaulan sadida. Pemirsa sekalian, yang berikutnya kita diajari oleh Al-Quranul Karim dalam mendakwahkan Islam ini. Apapun skalanya kita berdakwah, boleh di media, boleh di instansi, boleh di mana-mana. Al-Quran juga menggambarkan sesuatu yang sangat baik. Ada dengan istilah qaulan layyinan. Apa itu layyin? Kalau tadi ada karima, mulia, lalu ada benar dan tegas, sadidan,
ini yang layyinan, lemah, lembut. Jadi ini harus dipadu. Kapan kita menggunakan kalimat yang lemah lembut itu? Ayo kita lihat bagaimana penggambaran Al-Quran. Dalam surat Thaha ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya. Ayat ini dalam tafsir Jalalain itu disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kepada Nabi Musa dengan saudaranya Harun untuk mendatangi Fir'aun. Apa perintah Allah? Katakanlah wahai Musa dan Harun, datangi itu Fir'aun, raja yang berkuasa di negerimu. Sampaikan dengan cara layyinan, lemah lembut. Kalau kita buka sejarah, kita akan bertanya, kenapa ini Al-Quran? Kan kita tahu itu Fir'aun adalah salah satu penguasa, salah satu raja yang sangat angkuh, sangat sombong. Sampai dia mau disembah oleh kaumnya. Kok bisa mestinya kan kekerasan kalau begitu. Ayo kumpul kekerasan, kau perlu di demo gitu kira-kira ya. Oh ini kok Allah memerintahkan. Faqula lahu, katakanlah wahai Musa dan Harun, qaulan, ucapan, layyinan yang lemah lembut. Nah, ahli tafsir kita menjelaskan, termasuk Ibnu Katsir, bahwa kenapa Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendatangi raja yang angkuh itu, bahkan merasa dirinya sebagai Tuhan karena lama jaya, lama tidak pernah sakit-sakit, tidak umumnya manusia biasa. Kenapa mestinya kaulan layyinan? Bukankah dia membunuh banyak anak lelaki? Bahkan Musa hampir dibunuh waktu kecil. Jawaban para ahli tafsir adalah, pertama, jangan lupa bahwa Musa menjadi nabi besar. Itu pernah dipelihara oleh Fir'aun. Sejarah mencatat itu. Maka apa maksudnya ini? Andai kata kita hari ini mau berdakwah, ada hal-hal yang tidak ideal. Taruhlah misalnya saya bawa kepada konteksnya Fir'aun. Andai kata ada penguasa yang angkuh begitu, apalagi kalau tidak seangkuh Fir'aun. Ini bisa menjadi ilustrasi bagi kita. Tetap sampaikanlah qaulan layyinan. Jadi karena Musa diingatkan oleh Allah bahwa Musa pernah dipelihara walaupun bukan keinginan Fir'aun secara langsung, tapi karena keibahan dari istrinya, dan beliau mengikuti ajakan istrinya untuk memelihara bayinya Musa waktu kecil. Maka itu artinya bisa kita buka, kalau pemerintahkah yang kita mau kritik, pasti ada kontribusinya kepada kehidupan bersama. Boleh dikritik, tapi sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ini penerapan dari qaulan layyinan. Makna yang kedua, kenapakah? Nah, kita menyampaikan ke orang itu harus tahu cara-cara yang lemah lembut. Psikologinya begini. Kalau saya menyapa anak di rumah, kira-kira yang mana yang meresap dengan baik, yang membuat ia hormat, yang membuat ia paling terpanggil hatinya. Termasuk saya menyapa kaum muslimin misalnya. Kata kasarkah? Atau kalimat yang justru menyentuh hati? Psikologi berkata, maaf saya bukan ahli psikologi sesungguhnya, bukan sarjana psikologi. Tapi yang kita rasakan, di antara pengajaran dari guru-guru kita yang mungkin sangat lembut, selembut ibu kita mengajar, justru itu yang kita ingat. Pemirsa sekalian, ada guru saya, beliau guru, walaupun usia sama. Pada saat pengukuhan profesornya,
Beliau dikukuhkan sebagai profesor. Apa yang beliau sampaikan? Saya terharu, bahkan saya meneteskan air mata mengingat itu. Penerapan dari qaulan layyinan ini tentu. Pada saat beliau pidato pengukuhan, apa yang dia sampaikan? Dia bilang, yang profesor itu, ibunya ada di depannya, duduk di kursi. Saya mohon maaf terbawa emosi. Ini karena ibu. Jadi yang paling berbekas dalam hidup kita itu adalah kelembutan dan kesabaran ibu. Nah, dalam hal kita berdakwah di masyarakat, menyampaikan hal-hal yang perlu mungkin ada kritik sekali-sekali. Jangan lupa bahwa Allah memberikan pengajaran dalam surat Thaha, bisa kita baca sama-sama ayat 44, bahwa ada yang tegas, boleh pada posisi yang harus tegas, tapi ada yang layyinan, lemah lembut. Al-Quran sekali lagi sengaja saya angkat ini kepada penguasa yang sezalim Fir'aun pun justru Allah memerintahkan Musa dan Harun mengucapkan qaulan layyinan. Harapannya apa? Allah tegaskan, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar ia bisa ingat, dia akan tersentuh. Kalaupun dia tidak ingat, mudah-mudahan dia takut kepada Tuhannya. Walaupun contoh kalau Fir'aun pada akhirnya Allah perlihatkan kekuasaannya mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis, mengejar Musa sampai ke lautan, lalu ia tenggelam, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Maknanya kita tutup khusus pada qaulan layyinan, pada kondisi-kondisi tertentu menyampaikan kebaikan, mendakwahkan Islam. Minimal sudah ada 3 teori, ada yang qaulan kariman, ucapan yang mulia, keluar dari hati yang ikhlas dan harapan yang memuliakan. Yang berikutnya qaulan sadidan, kebenaran yang kadangkala harus tegas pada posisinya. Dan yang ketiga, baru kita urai sedikit secara terbatas, ada qaulan layyinan, lemah lembut, harapannya menyentuh nuraninya seseorang. Pemirsa sekalian, sebagai kesimpulan akhir bahwa dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan itu, ayo kita punya jeda waktu sedikit. Mengingat bahwa kebaikan yang disampaikan tidak boleh keluar dari cara yang baik. Cara yang terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Maka mari kita mencoba-coba senantiasa buka Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Insya Allah ada perubahan hidup, ada cara menyapa yang lebih baik dalam interaksi dan kehidupan sehari-hari. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.